Salam kerahiman. Hari ini kita bahas atau baca Wahyu yang ketiga tentang gambar kerahiman ilahi. Itu ada di nomor 186, 187. Kita baca sama-sama ya. Hari ini Yesus berkata kepadaku, "Aku ingin agar dengan lebih mendalam engkau mengenal cinta yang berkobar-kobar dalam hatiku bagi jiwa-jiwa, dan engkau akan memahami hal ini apabila engkau merenungkan sengsaraku. Serukanlah kerahimanku pada orang-orang berdosa. Aku merindukan keselamatan mereka. Apabila dengan hati yang remuk redam dan dengan iman yang kuat engkau mendaras doa ini atas nama seorang berdosa, aku akan memberikan rahmat pertobatan kepadanya." Inilah doanya. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, engkau andalanku. Itu Wahyu yang ketiga tentang gambar. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu baca dulu dari nomor 87. Itu terjadi di Vilnius 26 Oktober 1934. Di musim dingin, Oktober 1934. Kejadiannya terjadi di kebun, di taman, di Vilnius, menjelang jam 6 sore, hari Jumat. Sangat detail ya, Suster Faustina menceritakan kejadian ini dengan sangat detail. Tempatnya, musim dingin, jamnya, dan bahkan dia katakan dia melihat penglihatan itu selama 4 menit. Jadi sangat detail. Pada hari Jumat, pada pukul 6 kurang 10 menit, aku dan beberapa anak asrama berjalan dari taman menuju ruang makan untuk makan malam. Jadi kalau Bapak Ibu ke Vilnius memang ada 2 ruangan yang berbeda antara ruang makan malam dan tempat tinggalnya. Di sini dikatakan berjalan dari taman menuju ke ruang makan untuk makan malam. Ketika itu, aku melihat Tuhan Yesus di atas kapel kami. Ia memandang aku persis seperti ketika untuk pertama kalinya aku melihat Dia, dan persis seperti Ia dilukis di dalam gambar. 1934 Oktober. Gambar kerahiman akhirnya dilukis oleh pelukis mulai bulan Januari dan selesai pada bulan Juni 1934. Jadi pada waktu Oktober 1934 gambar itu sudah ada. Sehingga dikatakan oleh Suster Faustina persis seperti ia dilukis di dalam gambar. Kedua sinar yang memancar dari hati Yesus itu menyinari kapel, balai kesehatan, seluruh kota, dan seluruh dunia. Penglihatan itu berlangsung sekitar 4 menit lalu lenyap. Itu yang diceritakan oleh Suster Faustina, kejadian dia melihat gambaran Yesus seperti dalam gambar yang sudah dilukis. Dan ternyata salah satu dari anak asrama, di situ ada beberapa ya, ternyata ada salah satu anak yang melihat. Dia melihat sinar, dia nggak melihat Yesusnya, tapi dia melihat sinar. Dan dari anak asrama tersebut, salah satunya ada yang bernama Jadwiga Owar. Itulah yang juga menjadi saksi pada waktu proses Suster Faustina, proses beatifikasi. Nah, suster ini melihat sinar, bukan suster, anak asrama ini melihat sinar. Sedangkan Suster Faustina selain melihat sinar, juga melihat gambar seperti yang sudah dilukis. Dan pada waktu dia melihat sinar, dia dengan berapi-api bercerita kepada anak-anak lain. Menerima sinar, melihat sinar,
timbullah semangat yang menggelora, berapi-api. Dia bercerita kepada anak-anak lain. Nggak bisa tinggal diam. Di situ dikatakan ya, dia sedemikian terharu dengan sinar-sinar itu sehingga dia tidak bisa tinggal diam, tapi ingin menceritakannya kepada semua orang. Ada perasaan yang menggebu-gebu, yang sukacita yang dia ingin bagikan pada orang lain. Seperti di dalam diary Suster Faustina juga dikatakan, kalau sudah mengalami kerahiman Tuhan, menerima rahmat yang Tuhan berikan, kita nggak bisa simpan buat diri kita sendiri. Itu akan terus kita terima dan akhirnya kita nggak bisa pegang buat diri kita sendiri, dan akhirnya akan meluap, akan kita bagikan kepada orang-orang lain. Seperti yang pernah saya cerita waktu saya ke Filipina ya, waktu itu ke Tacloban City ikut satu seminar. Ada pengalaman sukacita yang luar biasa, di mana sukacita itu nggak bisa ditahan. Ada seorang wanita yang kerja bersih-bersih, dia katakan bahwa sweater yang saya pakai bagus. Saya nggak merasa sayang memberikan sweater tersebut. Saya berikan sweater itu pada dia, dia terbelalak matanya, nggak menyangka karena saya akan memberikan sweater bagus itu kepada dia. Dan ada sukacita yang luar biasa dari mukanya, dan saya juga merasakan sukacita. Nggak ada perasaan menyesal, nggak ada perasaan aduh barangnya mahal jadi saya kehilangan, tapi ada satu sukacita yang luar biasa. Dan menurut saya anak asrama ini juga mengalami hal yang sama. Dia melihat sinar-sinar kerahiman, begitu bersemangat dia ingin bercerita tentang sinar-sinar tersebut, berapi-api, ingin terus bercerita. Dan apa yang Yesus katakan kepada Suster Faustina di 186, aku ingin agar dengan lebih mendalam engkau mengenal cinta yang berkobar-kobar dalam hatiku. Anak asrama melihat sinar tersebut, hatinya sudah berbunga-bunga, sudah berkobar-kobar, penuh semangat ingin terus bercerita. Dan itu bukan dari diri si anak asrama tersebut. Pasti sinar itulah yang memberikan kekuatan. Sinar itulah yang punya power, punya kekuatan yang menyebabkan si anak asrama itu begitu bersemangat bercerita tentang sinar tersebut. Dan di 186 dengan jelas Yesus katakan, aku ingin agar dengan lebih mendalam engkau mengenal cinta yang berkobar-kobar dalam hatiku. Jadi Yesus dengan ini memberitahukan pada Suster Faustina bahwa ada cinta yang berkobar-kobar, yang keluar dari hatinya. Dan Yesus minta supaya Suster Faustina mempelajari cinta tersebut dengan lebih mendalam. Bukan hanya sekedar betapa besar kerahiman Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Suster Faustina ya di Wahyu yang sebelumnya, bahwa dia merasakan kerahiman Tuhan yang luar biasa. Dan di Wahyu yang ketiga Yesus katakan, aku ingin engkau mendalami rasa cintanya Tuhan yang berkobar-kobar dari dalam hatinya untuk kita semua. Dan dengan jelas Yesus katakan, kalau kamu ingin memahami cinta yang berkobar-kobar dalam hatiku tersebut, maka renungkanlah sengsaraku. Karena penderitaan Yesus, penyaliban Yesus, sengsara Yesus, dasarnya adalah cinta Yesus yang berkobar-kobar. Sehingga untuk kita mendalami, mengetahui lebih dalam lagi cinta Yesus yang berkobar-kobar itu, Yesus katakan, renungkan sengsaraku. Kalau kita tahu dari gambar kerahiman, dari hati Yesus keluar dua sinar besar, merah dan pucat. Merah melambangkan darah, dan pucat melambangkan air. Dan Yesus katakan, kalau kamu berdoa dengan sungguh-sungguh untuk
pertobatan orang yang berdosa, maka aku akan mengabulkan doa tersebut. Dan bahkan Yesus katakan juga bagaimana cara berdoanya, ya, di 1:8-7. Dikatakan, kalau engkau mendaraskan doa ini atas nama seorang berdosa, aku akan memberikan rahmat pertobatan kepadanya. Berkaitan dengan hati Yesus yang berkobar-kobar, ingin menyatakan cintanya khususnya kepada orang-orang berdosa. Serukanlah kerahimanku untuk orang-orang berdosa. Dan Yesus memberikan rumusan doa yang Yesus minta untuk pertobatan orang berdosa tersebut, yaitu di 1:8-7. Oh, darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman engkau andalanku. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus. Kalau kita melihat gambar kerahiman ilahi, ada sinar merah dan sinar pucat yang keluar dari hati Yesus, ada darah dan air yang keluar dari hati Yesus, dan itulah bukti cinta Yesus yang berkobar-kobar dalam hatinya untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita sering juga ya mendengar beberapa teman berdoa, doa darah dan air dalam doa jam kerahiman. Ya boleh-boleh saja, dalam berdoa kan tidak ada larangan. Tapi dengan membaca diary nomor 186 dan 187 ini, diharapkan Bapak Ibu semakin tahu bahwa doa ini bukan doa yang diajarkan oleh Yesus pada jam kerahiman, tapi doa untuk pertobatan orang berdosa melalui darah dan air yang memancar dari hati Yesus yang Maha Rahim. Karena darah dan air tersebut memancar bukan hanya keluar dari hati Yesus, tapi mengandung cinta yang berkobar-kobar dari Yesus untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan dengan contoh anak asrama tersebut, kalau kita sudah merasakan sinar-sinar kerahiman Tuhan, kita para devosan kerahiman, merasakan sinar-sinar yang memancar dari hati Yesus yang berkobar-kobar, memancarkan cintanya, kasihnya kepada kita. Harusnya kita juga seperti anak asrama tersebut. Hati kita juga penuh dengan sukacita, dengan berkobar-kobar, dengan penuh semangat, ingin menjadi saluran kasihnya Tuhan untuk orang yang ada di sekitar kita. Sinar-sinar itu menyinari kita, dan melalui kita, sinar-sinar itu transparan, menyebar juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang Yesus mau. Menerima sinar-sinar kerahiman dari Tuhan, menjadikan kita berkobar-kobar, karena Tuhan tidak hanya sekedar menyinari, tapi di dalam sinar itu terkandung cinta Yesus yang berkobar-kobar. Dengan cinta Yesus yang berkobar-kobar, kita menerima cinta Yesus yang berkobar-kobar, maka sudah seharusnya kita pun punya cinta yang berkobar-kobar untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Mereka yang berdosa, seperti yang Yesus minta di 186. Contoh, waktu kita pelayanan ke Labuan Bajo, kan baru pulang ya dari Labuan Bajo, jadi masih terbayang-bayang. Kalau membayangkan perjalanannya ke sana, ternyata dari Labuan Bajo itu kita masih harus naik kendaraan sekitar 2 jam sampai 3 jam ke desa Nunang namanya. Mungkin 1,5 jam perjalanan, jalannya udah bagus, jalan hot mix. Tapi mungkin 30 menit perjalanan lagi atau sepertiga perjalanan itu jalannya rusak. Jalannya kecil, rusak. Dan
ternyata ada daerah bagian di mana sungai lebih tinggi dari jalan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan pada waktu kita lewat daerah tersebut, jalannya nggak kelihatan, badan jalannya nggak kelihatan, yang kelihatan adalah aliran sungai yang sedang menyeberang jalan tersebut. Sudah malam. Dan yang pasti karena jalan itu dialiri oleh derasnya sungai, derasnya air, mungkin juga habis hujan ya, sehingga deras, otomatis jalan itu menjadi rusak. Nggak bisa tahu bagaimana dasar daripada jalan tersebut. Oleh sebab itu, supir yang membawa kami semua menganjurkan supaya kita turun dari bis. Akhirnya kita semua turun dari bis, menyeberangi sungai dalam tanda kutip melalui bibir badan jalan tersebut ya, dengan lampu senter karena sudah gelap. Kita nyebrang otomatis ya harus buka sepatu atau buka sendal ya. Jadi kita ciaka, kita menyeberangi aliran sungai tersebut. Nah, yang menjadi problem adalah bagaimana dengan bis, karena kita masih ada di tengah hutan. Kita masih harus melanjutkan perjalanan untuk sampai ke desa tersebut. Masing-masing sudah mulai membayangkan, waduh kalau tahu medannya seperti ini, ya mulailah ya berandai-andai. Tapi kita sudah ada di sana, jadi kita berdoa dalam tanda kutip untuk bagaimana supaya bis ini bisa lewat. Karena jalannya sempit, kiri kanannya sudah sungai, jadi jalan itu sudah sangat sempit. Jadi supir itu harus dengan sangat hati-hati melewati aliran sungai tersebut supaya jangan kepleset, bisa jatuh, bisa terguling. Gelap ya, yang pasti gelap. Sehingga ada kerjasama antara supir dan kenek untuk secara senti demi senti mobil itu melewati jalanan tersebut. Bahkan pernah satu kali ban dari bis tersebut kepleset sehingga kejeblos ke lubang yang besar. Kenek mencari alat pengungkit dan kebetulan ketemu dengan gedebok pisang ya yang ada di sana, dan itu menjadi satu ganjalan supaya rodanya bisa berputar. Luar biasa pengalaman tersebut. Tapi supirnya jago. Setahap demi setahap, sesenti demi sesenti, akhirnya bisa melewati jalan tersebut. Dan akhirnya kita semua masuk lagi ke dalam bis, melanjutkan perjalanan sampai ke desa Nunang. Dan di sana ternyata warga di sana sudah menunggu kita. Berarti kita tuh telat sampai itu mungkin sekitar 2-3 jam. Dengan adanya medan kendala seperti itu ya. Ya itulah satu pengalaman. Tapi setiap pengalaman yang ya dalam tanda kutip mengkhawatirkan, kita harus berjuang, selalu akhirnya ada sukacita yang Tuhan berikan. Itulah pengalaman yang kita alami. Begitu pula dengan cerita dari gambar kerahiman ilahi ini. Saya harap dengan kita mengalami kerahiman Tuhan, kita melihat gambar Tuhan, tidak hanya sekedar sinar merah dan pucat, tapi kita sekarang punya satu keyakinan yang baru bahwa pelajari. Aku mau, kata Yesus, engkau mempelajari dengan lebih mendalam cintaku yang berkobar-kobar, yang keluar dari hatiku melalui sinar-sinar kerahiman tersebut, dan menjadi seperti anak asrama itu yang melihat kerahiman Tuhan, melihat sinar-sinar itu, punya hati yang berkobar-kobar, mau mewartakan kerahiman Tuhan. Terima kasih. Salam kerahiman.